Perkenalkan, saya Dian Perdima Alamsyah dengan NPM 211080046 dari kelas 2A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Halo sahabat Al-Quran dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode Quartum Reading Quran. Cara mudah, cepat, dan menyenangkan membaca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari pada prinsip pertama, konsisten dengan irama, ayun-ayun menatahan. Sekarang kita ke prinsip kedua, fasih melafalkan huruf hijaiyah. Untuk itu kita simak lagu berikut ini. Kenapa kita harus menggunakan lagu ini? Karena kunci melafalkan huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf tersebut. Dan supaya kita mudah melantunkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah dalam lagu yang barusan kita dengar. Tartil merupakan kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Terdapat dua syarat fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah ini. Yang pertama, mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika melafalkan huruf ta, maka mampu menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Syarat kedua, mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Ketika melafalkan huruf ta, harus disertai dengan sifat al-hams. Dari sekian banyak sifat yang dimiliki huruf, ada beberapa huruf yang tidak diperhatikan, contoh huruf ta. Harus melafalkan dengan udara seperti ta bukan ta. Contoh melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya seperti berikut. Melafalkan huruf alif atau A tidak berbeda dengan melafalkan huruf A dalam bahasa Latin. Dalam posisi mati, suara kita terputus. Contohnya, A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na. Melafalkan huruf Ba merapatkan kedua bibir. Ketika Ba mati, maka suaranya memantul. Contoh, babi, bu, bab. Melafalkan huruf Ta menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf Ta. Contoh, hati, tubat. Melafalkan huruf Ta menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas. Kemudian dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Contoh, fasi, subat. Melafalkan huruf Ja dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Ketika mati, suara harus memantul. Contoh, jaji, jubaj. Melafalkan huruf H dikeluarkan dari tengah tenggorokan. Contoh kata, sah dan ayah. Dan contoh bacaan, hahi, hubah. Melafalkan huruf Ho dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut seperti suara orang yang sedang mendengkur. Dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul. Contoh, hohi, hubah. Melafalkan huruf Da menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas. Dalam keadaan mati, huruf Da terdengar suaranya memantul. Contoh, dadi, dudad. Melafalkan huruf Zal menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas tanpa diiringi udara.
Melafalkan huruf ro, menyentuhkan lidah terdepan atau adlan lisan dengan langit-langit bagian depan. Sebelum ro yang mati berharakat fathah dhamma, maka suaranya terdengar menebal. Contoh, rori rubar. Melafalkan huruf za, dikeluarkan dengan ujung lisan, diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan udara. Suara za sama seperti dengan dengungan tawon. Contoh, zazi yubaz. Melafalkan huruf sa menggunakan lidah terdekat hampir di atas 2 gigi seri bagian bawah, diiringi dengan mengalirnya udara dan napas secara bersamaan. Contoh, sasi subas. Melafalkan huruf sya dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit, mengalirnya udara dan nafas. Contoh, syashi syubas. Melafalkan huruf sod sama seperti melafalkan huruf sa, tapi yang membedakan sa dengan sod adalah suaranya yang menebal saat melafalkan huruf sod. Contoh, sasi susod. Melafalkan huruf dot menyentuhkan 2 sisi lisan dengan gigi geraham atas, diucapkan dengan lembut tanpa mengalir udara. Memiliki sifat istitolah, suara harus memanjang dalam keadaan mati. Contoh, dodi dubad. Melafalkan huruf to menyentuhkan ujung lisan dengan tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas. Huruf to tidak mengalirkan nafas dan diucapkan dengan suara menebal. Ketika melafalkan to dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. Contoh, toti tubat. Melafalkan huruf zod dengan menebalkan suara dan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutupi bagian langit-langit. Contoh, zozi zubat. Melafalkan huruf a dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Hindari pengucapan dari hidung dan tidak ada yang keluar suaranya dari rongga hidung, melainkan gunnah. Contoh, uba. Melafalkan huruf go dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut, diucapkan dengan lembut tanpa mengalir udara. Go termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal. Caranya, pangkal lisan angkat ke belakang. Contoh, kohiyubal. Melafalkan huruf fa menyentuhkan ujung 2 gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam, diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Contoh, fa fi fu baf. Melafalkan huruf ko menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang dan diucapkan dengan memantul. Contoh, koki kubak. Melafalkan huruf k menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang, mengeluarkan udara dengan lembut, tidak memantul. Contoh, kaki kubak. Melafalkan huruf la menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Ketika kita melafalkan huruf la pada lafal Allah, maka harus terdengar tebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Contoh, lali lubal. Melafalkan huruf ma dengan cara merapatkan bibir kita. Contoh, mami mubam. Melafalkan huruf na menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Contoh, nani nuban. Melafalkan huruf wa mengumpulkan 2 bibir bagian atas dan bawah. Ketika wa mati, harus melembutkan suara. Contoh, wawi wubau. Melafalkan huruf h keluar dari tenggorokan yang tengah. Contoh, hahi hubah. Melafalkan huruf ya dikeluarkan dari tengah lisan, disentuhkan dengan langit-langit. Contoh,
Yayubai. Catatan, ketika melafalkan mim nun tanwin yang bertemu dengan ya dan wa akan lebih sempurna ketika suara keluar dari rongga hidung.